Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah surat ya yang ditulis oleh anaknya daripada Habib Utsman bin Yahya, yaitu yang bernama Yahya bin Utsman bin Yahya. Nah, jadi di dalam surat daripada anak Utsman bin Yahya ini mengirim sebuah permintaan ya, permintaan resmi yang ditulis oleh beliau sendiri kepada Christian Sunakergeronya untuk diakui gimana gelar daripada syarif ini ditujukan kepada para habaib pada zaman dulu, saudara sekalian. Nah, jadi nanti di dalam video di dalam surat itu, saudara sekalian, terlihat sangat memaksa ya daripada bagaimana gelar daripada syarif ini atau sayyid ini untuk disematkan kepada para habaib ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang saya janjikan sebelumnya, bahwa saya akan membacakan satu surat yang dikirim oleh putranya atau anaknya Mufti Batavia Utsman bin Yahya kepada Sunakergeronya, di mana dalam surat tersebut anaknya Habib Utsman bin Yahya ini meminta kepada pemerintah Belanda untuk mengkhususkan gelar Sayyid itu hanya kepada Ba'lawi atau Rabithah Alawiyah ya, dan melarang kepada selain mereka untuk menggunakan gelar Sayyid. Jadi apakah kemudian pemerintah Belanda itu merupakan orang yang atau pihak yang berhak untuk menetapkan gelar Sayyid kepada Ba'lawi atau bagaimana ini? Ini rada membingungkan ini, saudara ya. Masya Allah. Tetapi langsung saja, di mana dalam kesempatan kali ini akan saya bacakan surat yang dikirimkan oleh anaknya Habib Utsman bin Yahya yang bernama Yahya bin Utsman bin Yahya, dan surat ini dilayangkan pada tahun 1933, dilayangkan kepada Sunakergeronya, dan kemudian nanti akan saya bacakan juga bagaimana jawaban Sunakergeronya untuk Yahya bin Utsman bin Yahya. Kemudian juga ada sebuah surat juga yang datangnya itu dari atau yang diedarkan di Hijaz, yang di sana pun juga ada perwakilan dari Belanda. Nah, mungkin dalam permasalahan ini ya akan saya bagi menjadi 3 sesi, dan sesi yang pertama ini adalah tentang surat yang dikirimkan oleh Yahya bin Utsman bin Yahya pada tanggal 1 Juli 1933, dan surat ini ditulis di Betawi, di Batavia. Itu ya. Langsung saja tanpa berlama-lama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamul makrun bil ijlal, dan semoga keselamatan yang membersamai dengan pengagungan uhdihi, di mana salam itu saya hadiahkan li hadrati dzil maqamil ali, kepada yang terhormat, yaitu seseorang yang memiliki maqam yang luhur. Sunakergeronya padahal itu. Al-Muhtaram, yang terhormat, Al-Allamah
orang yang sangat berilmu al-muhakkik yang ahli tahqiq, Dr. Christian Snok Horgronje. Damat ma'alih, semoga kemuliaan-kemuliaannya itu dikekalkan. Wahada tajdid, wahada li tajdidil ahad. Dan ini adalah untuk memperbarui perjanjian atau masa barangkali ya. Karena al-ahad itu memiliki makna yang banyak. Wasu'al angkum, dan juga bertanya tentang kabarmu. Wadhkuru anni mundu sanatain, dan saya mengingat semenjak 2 tahun yang lalu katabtu lakum kitaban, saya menulis sebuah surat bi khususil hawadis, dengan kejadian-kejadian yang khusus atau kasus-kasus yang khusus, allati sarat baina as-sadah wal irsyadin, yang terjadi di antara para sadah. Sadah ini maksudnya adalah Ba'lawi ya, para habib-habib, wal irsyadin, dan juga yang terjadi antara kelompok yang tergabung dalam al-irsyad. Wa ufidukumul an, dan saya memberikan faedah kepada engkau sekarang, annal hukumah al-mubajjalah, bahwasanya pemerintah yang diagungkan, yang terhormat, yang teragung. Oh, berarti dari redaksi ini sudah kelihatan ya, bahwa mereka itu sangat mengagungkan pemerintah kolonial Belanda ya. Yang namanya antek-mantek aja udah. Anal hukumah al-mubajjalah, bahwasanya pemerintah kolonial Belanda yang diagungkan itu qad asdarat jawabaha alal fariqain, itu telah melayangkan jawabannya pemerintah ini kepada 2 kelompok, yaitu kelompoknya Ba'lawi atau Habaib atau Rabithah Alawiyah, dan juga kelompok al-irsyad. Wa madmunuhu, di mana jawaban itu isinya adalah adamut tadakhul fil mas'alah. Ya, tidak mau ikut-ikutan dalam persoalan atau polemik yang terjadi antara Ba'lawi dengan al-irsyad. Jadi artinya pemerintah kolonial Belanda itu sudah memberikan keputusannya bahwasanya mereka nggak mau ikut-ikutan mengenai persoalan, mengenai polemik yang terjadi antara Rabithah Alawiyah dengan al-irsyad. Ya. Kemudian watajiduna nuskhatan min dzalikal jawab bi tayyihada, dan engkau itu akan menemukan naskah dari jawaban pemerintah kolonial Belanda, yaitu di lampiran surat ini ya. Wal haqiqah, sebenarnya Ikhwan al-Alawiyin makanu yantadzirun, bahwasanya saudara-saudara kami para Ba'lawi itu, mereka itu tidak menunggu an yakunal jawab bihadhihi sifah, dengan sifat yang seperti ini. Artinya para Ba'lawi atau para Rabithah Alawiyah itu sebenarnya tidak menyetujui dengan jawaban yang diedarkan atau dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jawabannya seperti ini. Enggak pengen seperti itu jawabannya. Kenapa? Di anna hadal jawab yafsahul majal lil irsyadin, ya, karena jawaban seperti itu, jawaban seperti ini itu membuka kesempatan bagi golongan al-irsyad untuk apa? Liyughayyiru al-'urfa wal istilah al-muttaba' fi hadhihi al-bilad. Karena hal ini atau jawaban seperti ini membuka kesempatan bagi al-irsyad untuk merubah uruf, merubah tradisi, dan juga merubah istilah yang sudah berlaku di negeri ini. Yaitu apa? Wa huwa ma qad jarat alaihil hukumah mi'atas sinin. Yaitu sebuah
tradisi yang sudah berlaku dan diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda selama ratusan tahun. Wakadzalika al-'urful jari fi Hadramut, dan itu juga artinya untuk penyematan gelar sayyid itu ya, itu adalah tradisi yang berlaku di Hadramut juga. Artinya untuk penyematan gelar sayyid itu hanya kepada Balawi, dan itu sudah diakui oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga sudah menjadi tradisi yang berkembang yang diikuti di negeri ini, di Nusantara ini atau Hindia Timur ya, atau Hindia Belanda saat itu istilahnya. Dan juga itu merupakan tradisi yang sudah berkembang di Hadramut, sehingga ketika ini diperbolehkan atau gelar sayyid itu juga digunakan oleh golongan al-irsyad, maka itu akan mengacak-acak semua, akan merusak semuanya gitu. Terus wabak dan asdaratil hukumah jawabaha waqa'at hawaditsu minal irsyadin, dan setelah pemerintah kolonial Belanda itu mengeluarkan jawabannya ya, maka banyak polemik-polemik yang berasal dari kalangan al-irsyad, seperti apa? Mislu talabihim minal qudah an yaqidu lahum aqdan nikah bi kalimati sayyid wa syarifah. Maka al-irsyad itu akan meminta kepada para qadi atau kepada para apa istilahnya itu di saat itu ya, penghulu ya, penghulu. Mereka akan meminta kepada penghulu, di mana penghulu ini ya, mereka melaksanakan akad nikah untuk golongan al-irsyad dengan kalimat apa? Dengan gelar sayyid ataupun syarifah bagi al-irsyad. Dan walam tamna'humul hukumah min zalika, dan pemerintah kolonial Belanda itu tidak melarang mereka untuk menggunakan gelar tersebut. Bahkan bal alzamatil qudah bittibaihim, dan justru pemerintah kolonial Belanda itu mewajibkan kepada para penghulu untuk mengikuti permintaan dari golongan al-irsyad. Wa hadza fi nadharina yu'addu tadakhulan, dan tentu hal ini ketika pemerintah itu memperbolehkan al-irsyad untuk menggunakan gelar sayyid dan syarifah di dalam akad-akad mereka, tentu ini masuk dalam kategori ikut-ikutan, tadakhul, ikut-ikutan, intervensi, bahasa kerennya gitu ya. Kenapa? Wa haitsu anna baini wa bainakum sabiqu ma'rifatin wa sadaqah, dan padahal antara saya dengan engkau wahai Snok Horgronya itu sudah saling kenal, sudah ada persahabatan. Wa kadzalika baini wa bainal masyukubi sadaqatun wa ma'rifah, begitu juga antara saya dengan Mas Yokubi, dan saya itu nggak tahu siapa Mas Yokubi itu. Sudah ada sudah saling kenal dan juga sudah saling bersahabat. Faqad ra'aitu an uqaddima ilaihi nasihatan bima yata'allaqu bihadhil fitnah bainal Arab. Maka saya memandang untuk mengajukan satu nasihat kepadanya, ini kepada siapa itu? Mas Yokubi, dengan hal yang ada kaitannya dengan fitnah yang terjadi, fitnah ini yang terjadi di antara orang Arab. Waqaddamtu lil mazkur tilkan nasiha, dan saya sudah mengajukan kepada yang tersebut nasihat ini, nasihat itu maktubatan, secara tertulis. Wasta'dzantuhu fi irsali naqlin minha ila janabikum, dan saya meminta izin kepada Mas Yokubi ya untuk mengirimkan juga kutipan dari permintaan saya kepada Mas Yokubi, dan dikirimkan juga kepada engkau wahai yang terhormat Snok Horgronya. Wa tajiduna dzalika naqla bi tayyihada, dan engkau akan menemukan kutipan tersebut di lampiran surat ini. Wa ukhbirukum,
Dan saya memberikan informasi kepada engkau, wahai Selok Horgronya, annal irsyadiin, bahwasanya golongan al-irsyad itu ta'addiyan zahiran wa amaluhum mustangkar. Mereka itu telah melakukan satu perbuatan yang melebihi batas, dan itu secara nyata terlihat. Dan tentu perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang harus diingkari. Wal wajib 'ala rijal ahlil khairah mislukum, dan yang wajib bagi para tokoh, orang-orang yang baik, wahai Senok Horgronya, seperti engkau, wahai Senok Horgronya, itu apa? An yuqaddimu lil hukumati ara'ahum. Ya, tokoh-tokoh pembesar-pembesar ini ya harusnya wajib untuk mengajukan permintaan ini kepada pemerintah kolonial Belanda mengenai pandangan-pandangan mereka yang lurus. Agar apa? Hatta tantahiya hadhil fitnatu bainal Arab, sehingga fitnah yang terjadi di antara orang Arab itu selesai. Ya, artinya tetap yang paling berhak untuk menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah itu hanya dari kalangan Ba'lawi, kalangan para habaib, atau kalangan Robitoh Alawiyah. Dan selain mereka itu sama sekali tidak boleh disematkan penggunaan gelar Sayyid dan Syarifah. Ya, al-irsyad nggak boleh. Dan pemerintah harus turun tangan. Karena memang ada faktor kedekatan tentunya ya antara Habib bin Utsman bin Yahya atau anaknya yang bernama Yahya ini yang menuliskan surat ini kepada Senok Horgronya. Ada faktor kedekatan. Apalagi dengan tokoh-tokoh serta petinggi-petinggi dari kalangan Belanda. Dan tentu wahadza la yukalliful hukumah illa isdara qararin, dan ini tidak mewajibkan, tidak menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda kecuali hanya mengeluarkan keputusan, ya, qarar, mengeluarkan keputusan untuk apa? Biibqa'i makana ala makana fi mas'alatil alqab qabla hadzal niza', yaitu pemerintah hanya harus ya menetapkan perkara yang lalu sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu dalam permasalahan lakop-lakop sebelum polemik ya antara Robitoh Alawiyah dengan Al-Irsyad itu terjadi. Ya, artinya hanya kalangan para Ba'lawi, hanya kalangan para habaib, ya, hanya kalangan Robitoh Alawiyah saja yang berhak untuk menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah ya. Fil khitam, dan dalam penutup surat ini, taqabbalu minni fa'iqat tahiyyati wasyukri, mudah-mudahan engkau menerima penghormatan saya yang tinggi dan terima kasih saya yang tinggi. Rirafi Batawi Wahid Yuli Alif Tis'umiyah Talatah wa Talatin, dan ini ditulis di Betawi tanggal 1 Juli tahun 1933. Dari siapa? Minal mukhlis, dari orang yang sangat ikhlas. Siapa namanya? Yahya bin Utsman bin Yahya, yaitu Habib Yahya bin Utsman bin Yahya, yaitu putranya Mufti Batavia, ya, Jongos Belanda, Habib Utsman bin Yahya. Dan tentu kita ingat dari beberapa karya-karya yang memang oleh Yahya bin Utsman bin Yahya ini diajukan, dihadiahkan kepada Ratu Wilhelmina, diantaranya adalah lukisan ini, di mana dalam lukisan ini terdapat satu puisi lah ya, atau satu karya sastra yang memang dihadiahkan untuk Ratu Wilhelmina di hari
penobatannya atau di tahun penobatannya yang menjadi ratu Belanda untuk tahun yang ke-25 ya. Nah, di sini fotonya ada. Kemudian di situ pun juga ada puisinya. Dan di situ juga tertulis Wittgef Steen Druckery S. Yahya, Sayyid Yahya gitu maksudnya ya. Tanah Abang Weltevreden, gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dan itulah ya yang dapat saya sampaikan mengenai surat yang dikirimkan oleh Habib Yahya bin Utsman bin Yahya kepada Sunan Kalijogo, di mana isi dari surat ini itu adalah pengkhususan gelar Sayyid hanya untuk kalangan Rabithah Alawiyah atau para Ba'alawi atau para Habaib, dan selain mereka tidak boleh. Ada yang menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah ya, Sayyid dan Syarifah, dan ini telah diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda, dan pemerintah kolonial Belanda nggak mau ikut-ikutan dalam permasalahan ini. Sudah pernah ada. Nah, hanya saja ada upaya yang kesekian kalinya dari kalangan Rabithah Alawiyah, khususnya dari Yahya bin Utsman bin Yahya, untuk mengajukan kembali permintaan ini kepada pemerintah kolonial Belanda, hanya untuk hanya mengkhususkan penggunaan gelar Sayyid dan Syarifah kepada mereka, dan selain mereka itu tidak boleh. Dan tentu dari isi surat yang sudah kita uraikan tadi itu sedikit ada pemaksaan ya, sedikit ada pemaksaan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan satu keputusan yang pasti ya, yang pasti semata-mata hanya untuk memutuskan ya polemik yang terjadi antara Rabithah Alawiyah dengan kalangan Al-Irsyad. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua, dan dari sini juga sudah kita ketahui bahwasannya antara Rabithah Alawiyah memiliki faktor kedekatan dengan Belanda. Salah satu tokohnya ada yang namanya Yahya bin Utsman bin Yahya, itu pun juga antek Belanda. Bapaknya pun sama ya, Utsman bin Yahya, diangkat sebagai mufti Batavia, itu pun juga antek Belanda. Bahkan Utsman bin Yahya pun sempat untuk menyusun sebuah doa yang dikhususkan untuk Ratu Wilhelmina, dan pembacaan doa tersebut itu berada di masjid ya, yang ada di mana itu, saya jadi lupa, di kampungnya Utsman bin Yahya itu, di situlah yang sudah pernah kita ulas dalam kesempatan yang lalu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.